Bismillahirrahmanirrahim. Jeng jreng. Halo, selamat sore semuanya. Ketemu lagi sama aku, si Umi Gaul, gitulah yang terkenal di sini ya. Tamu Bekasi ini memberikan benar-benar sesuatu yang istimewa, tetapi juga sesuatu yang membuat hati aku terluka. Terluka apa? Terluka karena cinta. No ya. Jadi intinya fokuslah berebut cinta Allah ya. Nih, aku ingin menyapa Pak Hendri. Tuh Pak Hendri, nomornya udah nomor apa? Nomor baju. Aku selalu membuat baju all size. Jadi kemarin aku bertemu beliau, ada kesini tuh, luar biasa ya. Beliau itu selalu menjadi penyelamat bagi aku. Kalau aku nggak ada uang, aku tawarin ke beliau, Pak Hendri mau nggak beli peci? Oh iya Mi, boleh. Dia cobain satu-satu, ternyata kekecilan, Bo. Terus terakhir kemarin, Mi, nomor peci aku nomor 9 Mi, kata. Terus aku ada nomor 8. Ternyata nomor 8 itu miliknya Pak RT. Jadi aku bawakan buat silaturahmi kekeluargaan sama Pak RT dan Bu RT. Ternyata nomornya cukup buat Pak RT. Nih Pak Hendri. Tuh, jadi pesanan Pak Hendri belum ya? Karena aku sudah ditelepon lagi, kurang uang jajan. Coba pesenannya telat lagi deh. Tapi disyukuri dan dinikmati ya, karena sama-sama bermanfaat. Di sini tuh temen-temen anak-anak aku tuh selalu ikut makan dan saling jajanin lah ya. Kalau ada temennya yang jajan, mungkin saling jajanin lah ya. Tapi intinya seseringnya anakku katanya yang jajanin, berarti di sini berkah ya. Nah, di sini kemarin gini, Pak Hendri, ini adalah oleh-oleh umrah buat Pak Hendri. Kenapa? Jadi role model aku. Dari modeling aku, kata aku itu. Beliau ini dari komunitas si Abah nih, bagian Bu, tapi kebaikannya luar biasa ya. Beliau itu orangnya loyal ya. Loyal tuh apa ya, kalau ke pegawainya gitu, tidak sungkan ya untuk apa ya, untuk mengeluarkan uang gitulah intinya. Di sini tuh nih, kalau orang baik itu selalu didoakan kebaikan sama aku ya, meskipun dari komunitas apapun ya. Habli minanas ya. Nah, ini adalah foto Ka'bah yang ku foto langsung dari sana tuh, masih ada ya, karena waktu itu sempet HP aku bermasalah sehingga aku harus dapetin dari Facebook. Aku teruskan kembali. Sekarang ini benar-benar generasi muda, khususnya anak-anak yang kuliahan juga mungkin sekarang ini serba kurang ya, tapi di sini disyukurilah ya. Dan aku harus selalu apa ya, bilang ada ya. Bilang ada. Sekarang begini ya, kalau beliau kalau dari baju lumayan tuh ya, lumayan lah, alhamdulillah. Dan aku tidak pernah megang uang itu. Begitu ada uang itu langsung transfer ya. Jadi kebaikannya untuk generasi muda. Aku tidak benar pamer ya, tapi di sini memotivasi. Kita sebagai orang tua harus benar-benar memberikan teladan bagi anak muda ya, untuk saling berbagi kasih sayang antar teman ya. Di sini tuh apa ya, aku harus kuat berarti ya, dan dikuatkan gitulah ya. Dan saling menguatkan antara aku dan anakku. Ya udah mama kalau gitu sabar. Aku juga bilang sabar juga kamu ya gitu. Jadi di sini tuh ya udah aku bikin. Nah, aku masukkan ini. Halo teteh. Jadi kakak sepupu aku juga tuh, dari mama nih, anaknya Uwak Nining ya. Beliau kakak sepupu yang begitu ngelihat karya aku di WhatsApp langsung tertarik. Neng, itu baju doreng-doreng katanya, gamis doreng-doreng. Beliau langsung pesen, teteh beli ya, seneng katanya gitu. Padahal modelnya simpel ya, sederhana, cuma doreng-doreng, yang doreng-doreng polisi waktu itu. Nah, beliau beli tuh sebelum umroh. Nah, nggak lama beliau bilang, teteh mau hajian, haji besar ya beliau itu. Ibu guru Nung siapa ya,
si teteh tuh aku mah jarang nanya-nanya, kecuali teteh ini nih, teteh Irma Siti Nurmayanti, ibu guru bahasa Inggris nih. Aku pernah gak bisa buat ngisi PR anakku waktu itu, waktu aku di SD ribet ya. Itu anakku maksudnya buat aku di SD. Terus aku sharing sama beliau ya. Tuh, kan guru bahasa Inggris pintar tuh, ada Dang tuh, Panjalu, guru-guru bahasa Inggris. Luar biasa beliau itu. Jadi ini hajian besar. Nah, waktu itu aku juga kirimkan baju abaya buat dipakai di sandah ya, gantian. Maksudnya buat gantian, baju gantian. Maksudnya itu bukan gantian, baju ganti. Gitu di Mekah, Madinah. Dan beliau seneng banget loh ketika sampai Saudi Arabia. Apa yang beliau katakan, Neng, teteh seneng banget katanya, itu kamera nyorotin teteh terus, kata aku teh. Mungkin karena teteh pakai baju aku kali ya, karya aku kan sedang bercanda, sini nggak bisa aja. Jadi pemirsa, kalau di keluarga besar aku terkenal dengan panggilan Neng gitu ya, sehingga anak-anakku pun kalau bercanda, dasar Neng mah katanya begitu. Pasti kalau ngomong itu katanya ngerti kan, katanya ngerti kan gitu. Anak-anak suka ngeledekin aku ya, aku kan selalu menerangkan, terus kamu udah ngerti belum sih ya gitu, kamu udah mengerti belum sih ya. Jadi suka ngeledekin itu. Jadi beliau itu benar-benar guru bahasa Inggris yang luar biasa ya. Tuh, jadi agak sumpah ya, hidung aku itu memang sering flu, pilek, jadi punya sinusitis sepertinya, bukan seperti ya, memang seperti itu ya. Jadi penciuman aku kurang baik, tapi penciuman kolbuku harus baik ya, baik dan sehat ya. Jadi halo teteh, seneng banget ya ketika aku ngeliat foto teteh, kenapa nggak aku masukin ya tuh. Jadi teteh Ndung, ini haji besar tuh, dan aku belum tentu bisa berangkat haji besar tuh, hanya karya aku yang sudah ke sana. Aku tidak berniat pamer, tidak, nauzubillah sama sekali, karena hari ini ada sekelompok kecil orang yang bilang aku tuh katanya sombong. Bukan sombong, tidak ada, nauzubillah ya. Sedikit pun Allah itu memperlihatkan mana yang sombong dan mana yang tidak ya. Hanya di sini tuh kita itu perlu pengawasan diri, ngaji diri, introspeksi diri, kesananya muhasabah dan berbagi. Itulah ya. Tanpa itu semua tidak akan terperbaiki semuanya. Tuh, aku juga memasukkan ini itu. Keluarga besar dari almarhum apa aku ya, ini udah nggak ada semua kecuali mama aku di Kalimantan ya, Haji Tajudin ya, ini lagi reunian tuh. Ini Bapak Icip dari Yasa. Halo Icip, selamat pagi. Tetap aku memanggil AA ya, karena semuanya pada manggil AA. Masa aku om nggak apa-apa kalau anak-anak bahasanya seperti itu ya. Sekarang si kakak Alika udah gede ya, katanya udah jadi reporter juga ya. Halo kakak Alika sayang. Jadi aku itu ikut ngomong Alika tuh kalau aku setiap hari Minggu main ke Ciputat. Masih inget waktu si kakak duduk di meja, dia nangis ya, rewel ke mamanya, duduk di meja makan. Sekarang udah jadi reporter nih. Sekarang Uwa yang ngereportir tuh kan. Sekarang Uwa ya belajar reporter ya kak. Uwa pastinya paling ngeliat Alika karena belum pernah ketemu lagi ya. Tadi juga ada temen anakku yang bukan SD ya, yang waktu TK. Nah, coba lihat anaknya udah kayak gimana nih. Anak mama juga udah gede ya, padahal satu sekolahan, cuman kita beda kelas. Pangling Bo, kalau di luaran udah bener-bener aku nggak kenal. Nah, begitu pun si kakak kali ya, Alika Nur Kaukab tuh namanya, anaknya Bapak Ecep, si Ecep tuh Alika Nur Kaukab ya. Jadi itu tuh. Nah, jadi di sini tuh apapun pendapat orang ya di negeriku gitu ya, aku selalu diam dan fokus gitu ya. Dan Allah lah yang membukakan mana itu orang yang benar-benar peduli, mana yang enggak. Jadi seperti apa ya, digerakkan dengan sendirinya. Mana orang yang bilang apakah benar dia itu sombong, apakah benar dia itu angkuh, apakah benar orang itu seperti ini seperti itu. Ketika masuk pintu Ka'bah sudah
tertutup semua yang menggunjing, yang gini loh, yang suka menggibah, misalkan mulutnya suka menggibah, semuanya diem. Jadi di situ dibukakan mana orang-orang yang refleks tangan, misalkan peduli sama orang, jadi dibukakan langsung, bukan bohongan, tapi itu sudah qadarullah seperti itu. Itu yang aku rasakan. Dan di sini tuh benar-benar luar biasa ya. Di sini tuh aku itu selalu begini ya, periode itu kok semakin sulit ya, dari 2018 sampai ke sini, ketika ulama besar yang sudah wafat itu memberitahu bahwa kamu itu hanya tinggal banyak, kalau kita mah murotalan, berdoa, berbuat baik, beramal baik, ngaji gitu ya, intinya apa ya, itu yang harus kamu lakukan. Karena periode sulit, Bo, ternyata makin kesini makin gonjleng ya, benar-benar luar biasa ya, bicara-bicara besar, benar-benar itu yang diperlihatkan dalam mimpi aku ketika didatangi Kiai Jalaluddin MZ, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Terus aku mengatakan kebenaran ini sekarang tuh ya, sebenarnya udah dari kemarin-kemarin ya aku ngomongin tentang guru besar yang sudah wafat yang mendatangi aku gitu tuh. Beliau tidak ada kontak lagi sama aku tuh, cukup rasa terima kasih. Terus kemarin ngomong begini, ada teman aku yang ngomong begini nih, si Mama Cynthia, Umi kok ditutupin ketawa kayak begini, orang dianya sendiri yang nandain seperti itu, kata aku teh. Mungkin karena nggak enak, malu kali, karena aku kan perempuan gitu. Pak Haji Ariel Suprianto ya namanya ya, dan aku tidak pernah kontak sama beliau ya. Cuma aku menganggap beliau tetap sebagai sahabat seperjuangan ya tuh. Jadi di sini nauzubillah kalau aku berniat sombong, tidak, jangan seperti itu ya. Aku hanya menyampaikan kebaikan, dan tidak semua kebaikan bisa diterima orang ya. Aku harus sadar seperti itu ya. Jadi di sini tuh saling mengingatkan dalam kebaikan, itulah yang harus kita lakukan di akhir zaman ini ya. Nah tuh, aku pun belum menyetok buat umroh aja sebenarnya, karena uangnya dipakai terus buat ngebantu generasi muda, buat modal nih, buat modalnya ya. Sudah harus transfer lagi, tapi sabar Bo ya, karena kita memberi sama orang lain Allah anjurkan, tetapi kita juga harus mengutamakan amanah ya, uang jajannya gitu. Tambahan lah, kalau kita punya uang saku, aku ikut juga memberikan uang tambahan ya gitu. Jadi di sini aku tipe wanita yang tidak bisa membebankan keuangan ke laki-laki gitu. Itulah yang diajarkan almarhum bapak aku ya. Jadi apa aja gitu dilakuin di rumah, setidaknya punya lalaban yang harus kupetik gitu. Jadi intinya apa ya, itulah yang apa aku ajarkan ya. Jadi jangan bebankan, makanya aku dibukakan rezeki itu ada aja nih. Harusnya hari ini ada pesanan jus ya, pesanan ikan, satu orang tidak usah banyak-banyak. Karena apa, aku itu meminta sama Allah jangan banyak-banyak. Aku itu kapasitasnya itu sesuai dengan porsinya, simple gitu. Kalau semua orang menginginkan wah yang pesanan yang banyak itu yang berdatangan orang, kalau aku beda, aku yang mengantarkan makanan, pesanan, dan tempat itu tidak boleh didudukin oleh sembarangan orang nih. Tempat kreasi aku ya, tempat ngadem aku, ruko aku itu, si Umi itu ngadain kursi-kursi itu buat diduduki banyak orang, tidak, kata aku tuh tidak boleh, apalagi yang laki-laki ya. Jadi di situ tuh buat ngadem, kalaupun ada orang-orang yang duduk di kursi yang kusiapkan itu hanya kerabat, saudara, dan sahabat dekat gitu. Jadi tidak sembarangan buat ngumpulin orang, apalagi generasi muda ya. Generasi muda mah ada tempat-tempat khusus yang disiapkan oleh KPKP ya. Kalau aku mah itulah intinya, aku yang memberikan. Kalau kita mah memberi apa ya, kalau dibilang mah, kalau begitu udah udah selesai masakan itu dibikinkan, bukan mereka yang datang tapi aku yang mengantarkan, begitulah. Tapi tidak ada jasa antarnya ya, ikhlas gitu. Jadi tetap berjalan tuh, jusnya beli 2 gratis 2, kalau ada gulanya gratis 1 ya. Bu, Mas, kata aku teh, nggak apa-apa Umi, kadang nggak dikasih gratis juga mereka luar biasa ya, antusias gitu. Nggak apa-apa Bi, kata mereka tuh. Karena apa ya, aku itu selalu mengutamakan kekeluargaan ya. Jadi apa-apa tuh bisa tersampaikan dengan baik, jadi tidak harus gimana tuh ya
gimana gitulah ya kalau aku tuh. Jadi itulah ya tuh, ini ada pesanan peci juga yang seperti aku bilang tadi tuh, pesannya Pak Hendri belum, karena uangnya harus ngirim hari ini, kirim lagi. Ada acara-acara buat pentas katanya. Baiklah sayangku. Kalau udah ngomongin amanah mah bener-bener luar biasa ya, berat do, amanah tuh berat sekali ya, amanah dan tugas yang Allah berikan gitu ya. Berarti di sini aku dituntut untuk selalu berdiri meskipun sudah apa ya, sempoyongan ya, karena merasakan kesehatan terganggu, tapi tetap terspirit oleh anak-anak muda ya. Karena ketika mereka ikut makan gitu dari uang saku aku, ikut mereka tuh selalu ikut makan, terus ngejajanin, berarti benar-benar luar biasa ya, itu berkarya luar biasa. Dan aku harus berdiri lagi, bangkit katanya gitu, bangkit, dan aku harus berkarya lagi. Sekarang ini yang ada hanya hijab-hijab anak-anak tuh, jadi kalau yang ini masih belum tuh. Ini biasanya aku bawakan buat yang umroh atau haji, kebanyakan yang umroh ya. Yang putih ini buat salinan doang, karena ini bahannya sebenarnya transparan ya, cuman kan di sini ada habluminanasnya dengan yang kalau kita mah ya, kalau kain sari itu kan dari negara mana ya, misalkan India ya, tapi bagaimana bisa aku bisa apa ya, membuat tolerare antar kain ya. Jadi di sini aku selalu menciptakan tolerare antar kain, tolerare. Jadi di sini tuh manakatun Jepang, nama-namanya kan lain-lain, Kawabo drill, American drill, aku beli gitu ya. Tapi untuk jenis bahan-bahan tertentu nanti aku bikin gitu. Jadi di sini ada nilai apa ya, nilai keanekaragam budaya segini. Kalau dipakai transparan menerawang. Jadi aku bikin undak-undak, sebenarnya undakan model hijab kayak gini udah biasa ya dibikin di produk-produk yang apa ya, yang orang-orang yang punya label nama besar lah ya. Kalau aku makan abal-abal gitu, maklumlah ya ibu rumah tangga abal-abal. Tapi di sini niatnya bukan masalah branded merek, tapi niat kita berbagi sama orang-orang yang umroh, yang haji. Bukan yang umroh, yang haji aja, berbagi dengan teman, kerabat, kenalan sebagai tanda rasa syukur ya. Jadi di sini kalaupun ada yang umrah atau haji, berarti itu benar-benar apa ya, bonus besar yang Allah berikan ya, agar aku harus selalu menghadapkan hati dan wajahku ke kiblat ya. Bonus ya, dikasih bonusnya itu apa, pesanan gitu ya. Di sini yang akunya yang ngoyo ya, tenagaku yang kurang gua. Nah aku masih membikinkan kayak gini nih, kayak gini itu masih ya. Ini masih banyak stoknya kemarin tuh. Yang sedikit itu dari batik yang hitam, Nah ini nih belum ya. Jadi aku sudah menawarkan ke blok SKU, ke blok Tridas, tapi stok aku masih kurang ya. Jadi masih belum, masih kayak begini nih. Tapi di sini boleh juga tuh dipakai buat salinan ya. Bawahnya sarung. Kalau ada yang umroh nih, yang ready ada tuh yang ini, model ini. Kalau yang ini belum. Nah, yang kayak begini biasanya aku harus belanja Lazada kali ya. Karena di sini tuh yang kiloan tuh di Lazada tuh. Masalahnya uangnya muter terus, muter terus. Buat nggak apa-apa lah kalau buat untuk menyenangkan anak-anak generasi muda, nggak apa-apa lah ya. Oke sayangku, selamat jajan, dijajanin sama si Mbak ya. Jadi apa ya, rezekinya tuh ada aja ya, ada aja. Dan aku sebagai seorang ibu, kalau di sini mah si Umi selalu sehat sayang, generasi muda, anak-anak kampus ya. Kalau di sini tuh aku dikerubutin sama anak-anak SMP. Kalau udah datang aku, halo bunda, halo Umi tuh. Acep di sini tuh aku dibilangnya Umi, Umi Kenbu Cina. Jadi di sini tuh apa ya, mau tidak mau. Tapi kalau udah ke keluarga, panggillah aku dengan nama kesayangan keluarga ya, sama keluarga besar apa aku, keluarga besar mama aku, dengan nama Neng katanya. Orang Sunda mah begitu ya, Neng katanya semuanya gitu. Gitu.
di Pak Henry. Tuh Pak Henry ganteng ya Pak Henry, bener-bener cahayaannya ketika di sana tuh. Tapi datang ke sini mumet lagi nih, katanya masalah lagi. Lah itu ujiannya. Bisa nggak kita menghadapi ujian-ujian besar sebelum umur dan setelah umur? Beliau bercerita kemarin. Dan itu mah bagaimana beliau lah ya, tugas aku mah hanya memberikan masukan. Terus kalau ada baju yang harus kuberikan sebagai bonus, bukan peci atau kalau baju umroh kan beliau nggak kekasih ya. Jadi nah itulah hidup ya, bagaimana beliau mengatasi permasalahan hidup ya. Berbalik lagi ya, beliau mah ada ini ya komunitas abah ya. Jadinya tugas aku mah ya begitu aja Allah. Allah begitu aja. Jadi di sini aku harus menyampaikan beberapa hal ya. Masuk YouTube gak apa-apa ya, untuk menyampaikan hal-hal yang baik, benar, menginspirasi, memotivasi dalam keadaan seperti ini ya. Jadi begini, sebenarnya aku tidak pernah suka melihat banjir, gempa. Aku mah senangnya ngelihat keindahan gitu ya. Seperti gini, ini ada pesanan nih, tapi nanti ya akan aku penuhi pesenannya gitulah ya, intinya yang gitulah. Terus memproduksi gitu kalau ada uang, terus orderan banyak itulah. Terus memperlihatkan penghijauan gitu ya, terus memperlihatkan ukhuwah yang baik-baik gitu tuh. Jadi banner udah gedein tuh. Pak Henry kiri kemarin, Umi jadi digedein bannernya, terus dipasang di Cerdas. Iya Pak Henry, aku gedein jadi pasang di Cerdas, kata aku kayak begitu. Jadi role model aku mau ya Pak Henry, tapi tanpa bayaran ya, karena kita ikhlas ya, seperti yang ku lakukan, memberi baju umroh gratis ya. Dan beliau dari lingkungan komunitas Kejawen lah, selalu membantu aku lah ya. Doa aku untuk kebaikan lah, itu aja intinya. Semoga Allah memberikan rahmat dan perlindungan kepada kita, serta rezeki yang berkah dan halal. Semoga Nabi Muhammad memberikan syafaat, itu aja doa aku mah ya, tidak kurang tidak lebih ya. Om Ecep udah ada juga di sini ya, tuh Om Ecep lagi ya, biar ngebahasain anak-anak. Karena kemarin aku tanya, kalian masih ingat Om Ecep gak? Tuh ada gambar Om Ecep, katanya oh iya mak, ya masih lama katanya. Karena terakhir aku bawa ke rumah beliau itu ketika anak aku ada yang 5 tahun, bener gak ya 5 tahun, terus ada yang 7 tahun apa 6 tahun, 7 tahun sama 5 tahun, masih kecil waktu itu, selamatan rumah ya. Jadi itu terakhir kali aku ke sana ya. Terus sempet juga ya, kalau ngomong-ngomong gitu mah, jadi kalau ngomong-ngomong yang lain mah nantinya ngelantur kemana baik. Jadi intinya jangan keluar dari topik pembicaraan hari ini ya. Jadi inilah yang aku lakukan hari ini, mempergede membuat gede banner tuh. Pak Henry seneng banget kali ya tuh. Seneng ya udah kan aku mengajarkan orang-orang yang serius, coba hidup itu relax gitu, ada dibawa candaan sedikit tapi beramal baik, berbudi baik. Itu tidak boleh bercanda, harus benar-benar serius, bahkan 10 rius ya tidak boleh ya. Apalagi kita mempermainkan rasa tauhid kita sama Allah ya, tidak boleh ya. Itu kalau aku ya, kalau yang lain-lain tidak tahu ya. Pokoknya tugas aku itu berbuat baik dan berbagi baju itu ke semua komunitas, mungkin ke semua partai. Kalau aku kenal orang-orang yang berpartai ya. Tapi di sini kan aku tidak pilih-pilih. Yang umroh itu ada dari yang Mangunjaya, ada dari yang mana ya, nggak tahu ya dari mana, ada yang dari Bekasi juga yang sudah memakai
karya aku ya, dan rata-rata mereka tidak pernah aku kasih nomor WhatsApp, cukup aku dan Allah yang tahu. Hanya beliau-beliau ini aja yang deket dengan aku tuh, Bi, dipakai katanya, sama ini nih yang langsung dari Madinah itu ya, itu aja. Jadi apa ya, di sini tuh apa ya, rasa syukur yang benar-benar luar biasa. Itulah yang mendatangkan aku tuh harus berbuat apa lagi ya Allah, apalagi di periode-periode yang sulit ini ya. Kata Allah tuh, ya udah lakukanlah dengan keadaan kemampuan kamu sekarang gitu. Jadi aku lagi bikinin di jam anak-anak nih, karena aku kalau belanja kain kadang-kadang 50.000 juga aku berangkat ya beli kain. Yang penting aku ada kesibukan, aktivitas tangan aku selalu digunakan untuk berbuat hal-hal yang aku sukai, terutama yang mendukung di bidang kesyarian serta apa ya, kalau dibilang religi lah, yang ada dukungan dengan religi keagamaan aku ya. Jadi itulah ya. Jadi di sini tuh syukur nikmat ya. Kadang aku capek juga ya kalau belanja sedikit-sedikit, kadang 50.000, 100.000, paling banyak itu 200.000. Sekarang ini ya, kalau dulu mah ada sampai apa ya, sebenarnya aku tidak pernah ngedrop banyak-banyak ya. Di sini tuh ada kemudahan, waktu itu tuh ada temen mitra jahit yang jualan ini apa ya namanya, kain kiloan. Nah di sini ada metode begini, Umi boleh nggak ngedrop dulu katanya, terus Umi boleh nyicil. Nah dari situ aku mulai punya mitra jahit 5-6 orang ya, 6 orang, 5-6 orang. Waktu 2 tahun lalu, waktu musim ada wabah corona, kenapa aku jadi banyak untuk membantu para penjahit sebenarnya, buat tambahan gitu ya. Kalau ada jahitan aku kalau lumayan, kalau lagi kosong ya udah deh aku ikutin maunya Allah gitu. Terus kainnya juga dicicil waktu itu, tapi sayang sekarang udah pada pindah, dan pindah ke rumahnya lagi, bukan di ruko lagi karena banyak yang tutup. Semenjak waktu ada corona itu banyak yang gulung tikar, Bo, dan aku yang harus berusaha standby gulung tikar. Gulung tikar tuh apaan ya? Dan aku harus jadi juru pikar. Juru pikar tuh apaan ya? Ya itulah intinya. Nah gitu ceritanya. Jadi aku harus jadi juru pikar, menghibur orang ya di kala sulit seperti ini ya. Juru pikar, orang memanggilku. Zulfikar mah itu mah zaman-zaman Nabi ya, itu mah pedang Zulfikar tuh. Zulfikar itulah namaku, sebagai hamba Allah ku harus optimis dan istiqomah, menghibur hati yang sedang gundah, hahaha, menghibur hati yang resah. Halo, salam sapa semuanya buat Wesing, terus YouTuber juga, karena aku bukan YouTuber ya, tapi seseorang yang singgah-singgah di Wesing, di Facebook, di YouTube. Jadi apa ya, tidak usah bersedih hati, latah jan. Ingatlah seorang mukmin sejati itu akan mengenal istilah latah jan ya. Meskipun aku kadang juga sedih juga ya, aku nangis deh kadang-kadang, tapi cuma 5 menit, sisanya ceria tertawa lagi, gitulah intinya begitu. Coba tes suara aku, apa ya, salawatan lah ya, karena salawat itu fungsinya untuk mencegah bala. Satu orang bersalawat maka sekampung akan terlindungi dari puting beliung. Berarti di sini kenapa kurangnya kali ya? Masa sih kurang? Kan yang bersalawat banyak ya, tapi kenapa sekarang musibah banyak? Jadi di sini tuh salawat yang seperti apa? Seperti yang seperti apa ya? Di dalamnya ada kandungan tauhid kali ya. Ya benar-benar yakin sama Allah, jangan hanya bersalawat tetapi sebenarnya merendahkan sunnah-sunnah Nabi gitu ya intinya. Jadi apa ya, karena yang aku alami itu ya banyak sekali orang yang seperti itulah ya, dan aku tidak merasa baik dan benar ya, tidak, nauzubillah ya. Di sini tuh aku hanya senang melihat respon ketika Wesing yang bersalawat, maksudnya yang mendengarkan salawatan aku tuh
di blessing maksudnya tuh seneng gitu, padahal aku tuh kadang lirik lupa gitu, terus kadang cengkokan juga semaunya aku gitu ya di sini tuh. Apalagi ya akhir zaman ini begini kali ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslih li zulimin bi zulimin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslih li zulimin bi zulimin wa akhrijna min baini insani. Sudah itu dulu deh ya, karena ada yang lagi fokus belajar. Nanti kita tuliskan lagi ya selawatannya. Jangan lupa bersyukur sama Allah ya. Di sini tuh apa ya, daripada disulit ya akhirnya, luar biasa ya, perbanyaklah. Itulah intinya, mawas diri, introspeksi diri, ngaji diri semuanya lah ya. Jadi bukan hanya ngaji Quran aja ya. Inilah fungsinya reminder di akhir zaman tuh seperti ini gitu ya. Jadi gimana ya, itulah ya. Nih aku bersyukur ya masih menyimpan foto Ka'bah yang langsung aku foto di sana ya, karena sempat waktu sepulang itu ada trouble lah ya isi. Tapi qadarullah ya, Allah selalu menunjukkan tuh gitu ya. Ada tuh di Facebook, ada tuh di handphone yang satunya ya, biasalah. Itulah hidup aku ya, cerita hidup aku itu benar-benar luar biasa ya. Jadi syukuri, nikmati dan jalani ya, sehingga Allah selalu memberikan jalan kebaikan yang terbaik untuk kita semua ya, gitu ya. Jadi tawakal, sabar, qanaah, terus istiqomah. Itulah yang sulit, istiqomah ya. Aku pun kadang-kadang ya Allah, aku ingin keluar dari jalan hidupku, tapi tidak bisa ya, udah seperti ini. Bener kata anakku, mama tuh gimana sih mau dapat kerjaan apa lagi sih, kan mama sudah ada rezekinya. Betul sayangku, berarti itu masukan buat aku. Nasihat itu tidak harus dari orang tua yang lansia gitu ya, keluarga kita yang sepuh-sepuh, tidak, tapi dari orang yang seusia lebih di bawah kita, apalagi anak kita. Kalau memang itu benar, oke, aku terima gitu sayangku, generasi muda semuanya. Terus orang-orang yang kucintai, keluarga besar aku belum bisa ketasik ya nanti. Mama aku aja yang suka nge-share apa TikTok apa tuh. Aku kadang-kadang kalau lagi mau cuma dilihat doang, kalau lagi enggak ya udah kadang si mama tuh apaan. Mama aku masih suka gaul kalian nonton itu YouTube. Orang bisa senggang tuh si Uwa, dia masih bilang Uwa. Si Uwa tuh lagi ngomel-ngomel kemarin tuh ke mama aku, bilangnya Uwa kan. Segitu. Tapi sekarang udah enggak, udah aku telepon tuh ya, jadi mah aku selalu fokus ya. Tuh sudah ya, segitu saja cerita hikmah di sore hari ini ya. Berusaha untuk menjadi lebih baik dan menjadi pribadi yang selalu terbuka dari pendapat orang ya, kalau memang itu benar dan baik. Tapi sayangnya akhir zaman ini semuanya merasa aku tuh paling benar dan kalian salah. Itu yang paling repot ya akhir zaman ini ya. Berarti di sini kita harus banyak-banyak benar-benar mengkaji diri seperti itu, mengkaji diri, kesananya kan muhasabah diri. Tapi tidak semua orang ya bisa melakukan dan mengambil hikmah dari hidupnya masing-masing ya. Itulah ya yang saya sampaikan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan aku pun selalu fokus serta mensyukuri apa yang terjadi saat ini, hari ini, esok ya, harus selalu bersyukur ya. Assalamualaikum semuanya, selamat istirahat bagi yang mau istirahat, dan selamat beraktivitas bagi yang sedang menjalankan aktivitas.
gitu. Aku belum telepon lagi nih seteteh. Kalau udah telepon sama sepupu-sepupu aku rame banget, rempong deh ya. Bukan aku udah salah tapi ngomong lagi. Itulah aku ya, kalau udah ngomong bicara sama aku kadang kalau udah sama aku tidak akan bisa berhenti gitu ya. Oh, Mami udah si Umi, kalau udah si Umi tuh udah rame deh ya. Jadi itulah ya yang aku sampaikan soal ini. Assalamualaikum semuanya.